先生。飘。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah donghua baru yang berjudul Martial in Pierce. Nah geng, akan seperti apakah keseruan cerita donghua baru yang satu ini? Oke lah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang praktisi kuat melawan seekor binatang raksasa yang sangat hebat dan kuat. Beberapa kali praktisi itu berhasil menyerang dan melukai binatang raksasa. Namun beberapa kali juga dia juga harus terpental akibat kuatnya binatang raksasa tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun beradu kekuatan dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi di benua Tianwu. Siapapun yang terkuat di sana maka dialah yang akan menjadi penguasanya. Di benua Tianwu tersebut kekuatan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu api, air, angin, dan juga petir. Setiap praktisi yang ada di sana pasti memiliki pusaran bela diri surgawi yang merupakan sumber kekuatan mereka semua. Pada cerita kali ini di kota Yulan terdapat seorang pemuda yang tidak bisa membangkitkan pusaran bela diri surgawinya. Meskipun dia terus berlatih namun tetap masih belum bisa membangkitkan pusaran bela diri, dan dia bernama Peng Hao yang merupakan tuan muda keluarga Peng. Suatu ketika Peng Chen meminta kepada Tuan Dong Panghan untuk menjadikan anaknya Peng Hao menjadi muridnya. Namun seorang tetua yang ada di sana tidak setuju dengan keputusan tersebut karena menurutnya seorang sampah tidak pantas menjadi murid seorang jenderal kuat Dong Panghan. Namun anaknya yang bernama Wang Xin malah meminta agar Dong Panghan mau menerima Peng Hao untuk menjadi muridnya. Dong Panghan yang mendengar itu, dia pun kemudian menegaskan bahwa dia tidak akan mengangkat seorang sampah menjadi muridnya. Tapi di sisi lain Peng Chen terus memohon agar anaknya mau dijadikan murid dari Tuan Dong Panghan. Mendengar itu Dong Panghan yang nampak sangat marah kemudian mengejek Peng Chen yang hanya memiliki kekuatan lemah, pantas saja anaknya juga jadi sangat lemah dan menjadi sampah. Peng Hao yang mendengar hinaan tersebut dilontarkan kepada ayahnya, dia menjadi sangat marah dan berkata bahwa Dong Panghan sangat arogan, sombong, dan juga berani menindas orang lain. Mendengar perkataan seperti itu Dong Panghan sangat marah dan terjadilah pertarungan, tapi masih berhasil diblokir oleh Peng Chen. Akibat adu kekuatan di antara mereka berdua hingga membuat Peng Chen dan juga anaknya Peng Hao harus terkapar di lantai. Beberapa saat kemudian Peng Hao terbangun dan dia nampak sangat marah dan juga bersedih melihat ayahnya yang juga terkapar tidak berdaya. Peng Chen yang terluka, dia pun memberikan amanat kepada anaknya untuk berusaha menjadi kuat dengan kekuatannya sendiri. Karena orang kuat sejati tidak mengandalkan kekuatan dari orang lain. Dan setelah itu ayahnya pun pingsan tak sadarkan diri. Melihat itu membuat Peng Hao menjadi sangat marah dan dia menantang untuk bertarung melawan Dong Panghan yang sangat kuat. Dia berjanji dalam waktu 1 tahun lagi akan bisa mengalahkan Dong Panghan dan akan menyuruhnya untuk meminta maaf atas kematian ayahnya. Namun Dong Panghan tidak percaya jika Peng Hao bisa meningkatkan kekuatan hanya dalam waktu 1 tahun saja dan pasti tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Singkat cerita, setelah kejadian itu Peng Hao terus berlatih untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Namun tetap dia tidak bisa membangkitkan pusaran bela diri surgawinya meskipun telah sangat lama berlatih seni bela diri. Tiba-tiba dia teringat kepada Wan Xin dan pada saat masih kecil selalu menyemangatinya.
Meskipun di sisi lain ayah dari Wang Xin sangat membenci dirinya karena dia adalah seorang sampah yang tidak berguna. Wang Xin sangat percaya cepat atau lambat Peng Hao pasti akan bisa membangkitkan pusaran surgawi yang ada di dalam tubuhnya. Setelah teringat hal itu, dia pun kemudian mencoba lagi untuk berlatih dan bermeditasi dan tiba-tiba energi cahaya mengelilingi seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian tiba-tiba pusaran energi terbentuk pada bagian perut dari MC kita. Dan setelah itu pusaran energi tersebut keluar dan kemudian lenyap dan berubah menjadi seorang wanita kecil bernama Xin Huo. Peng Hao nampak sangat terkejut dengan kemunculan Xin Huo dan nampak dia tidak mengerti dengan kejadian ini. Xin Huo kemudian berkata bahwa selamat kepada Peng Hao yang telah mencapai penguasa ranah martial point. Dan mulai saat ini dia Xin Huo akan menjadi guru dari Peng Hao untuk menjadi seorang praktisi kuat. Peng Hao kemudian bertanya tentang apa itu tubuh ilahi martial point. Xin Huo kemudian menjelaskan bahwa pada masa lalu ada seorang dewi yang bisa menciptakan manusia dengan tanah liat warna-warni. Namun ada beberapa orang yang dibentuk dengan cara yang berbeda dan berubah menjadi memiliki tubuh unik. Dan itu adalah tubuh ilahi martial point. Kecepatan kultivasi mereka akan lebih cepat daripada manusia biasa. Peng Hao kemudian berkata apakah dia masih bisa berkultivasi ataukah tidak. Xin Huo berkata karena Peng Hao bisa membangkitkan pusaran martial point, maka pusaran tersebut akan terus menyerap energi bela diri yang ada di dalam tubuhnya. Dan itulah penyebab sampai saat ini Peng Hao tidak bisa berkultivasi seni bela diri. Akan tetapi Peng Hao terus bersikeras dan dia tidak akan pernah menyerah dan ingin menjadi kuat menjadi seorang praktisi hebat. Xin Huo kemudian berubah menjadi cahaya dan berniat untuk memasuki lagi tubuh Peng Hao, namun ditahan sehingga dia tidak bisa memasuki tubuh Peng Hao. Peng Hao kemudian berkata bahwa dia tetap tidak akan menyerah dan ingin menjadi kuat. Dia juga meminta bagaimana cara untuk bisa membangkitkan martial point dengan cepat karena dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Xin Huo menjelaskan jika Peng Hao memaksa membangkitkan martial point kemungkinan tubuhnya akan meledak. Mendengar itu Peng Hao tetap bersikeras dia ingin mencobanya karena ingin menjadi kuat dan tidak akan menyerah. Xin Huo pun akhirnya bersedia mengajarkan cara untuk bisa membangkitkan martial point. Sebuah cahaya tiba-tiba memasuki kepala Peng Hao dan tiba-tiba dia sudah berada di suatu tempat yang sangat aneh. Dia pun melihat ayahnya di sana, namun ketika berlari ke arahnya tiba-tiba seseorang menyerangnya. Orang tersebut kemudian berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Peng Hao menjadi kepala keluarga Peng. Seorang wanita juga berkata bahwa bakat Peng Hao biasa-biasa saja dan tidak pantas menjadi kepala keluarga Peng. Dong Pang Han juga berkata bahwa dia adalah seorang yang lemah tidak bisa membangkitkan pusaran bela diri surgawi. Semua orang juga menghina bahwa Peng Hao adalah orang yang tidak berbakat sama sekali. Di sana juga terdapat ilusi Dong Pang Han yang ingin sekali menangkap dan mewafatkan Peng Hao. Beberapa saat kemudian terdengar suara Xin Huo yang memerintahkannya untuk tenang dan perhatikan inti energi yang ada di dalam tubuhnya. Tiba-tiba energi kekuatan yang ada di dalam tubuhnya berhasil menyingkirkan ilusi dari Dong Pang Han yang ingin membunuhnya. Selain itu di alam nyata tubuhnya diselimuti oleh energi yang sangat kuat dan sepertinya dia telah bisa membangkitkan pusaran martial point. Tidak lama setelah itu dia pun sadarkan diri dan nampak sangat gembira karena telah membangkitkan pusaran martial point. Keesokan harinya dia pun kembali pulang ke rumahnya dan ketika sampai di sana terlihat ibunya sedang menangis. Peng Hao kemudian bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi dan bagaimana kondisi ayahnya, apakah memburuk ataukah tidak. Dan ternyata geng ayahnya pada saat itu bukan mati melainkan hanya pingsan saja dan tubuhnya dipenuhi dengan luka dalam. Ibu dari Peng Hao kemudian menjelaskan bahwa Tetua Agung barusan datang ke tempat ini dan berkata bahwa ayahmu mulai saat ini bukan lagi kepala keluarga Peng. Selain itu, Tetua Agung juga tidak mengizinkan aula obat untuk mengobati ayahnya. Dan juga mereka diminta untuk segera meninggalkan kediaman keluarga Peng alias telah diusir. Mendengar itu membuat Peng Hao sangat marah dan segera pergi dari sana untuk menemui Tetua Agung.
Pada saat ini tetua Peng Ren dan juga anaknya yang bernama Peng Lei sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian Peng Lei selesai dari meditasinya dan dia saat ini telah hampir mencapai martial apprentice tingkat menengah. Tetua Agung juga nampak sangat bangga dengan kemajuan kultivasi dari Peng Lei. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba datanglah Peng Hao yang berkata kenapa mereka menghentikan pengobatan terhadap ayahnya. Peng Ren yang ada di sana nampak sangat marah karena Peng Hao tidak hormat di hadapan Tetua Agung. Peng Lei juga ikut bicara bahwa sebulan lagi ada ujian generasi muda 4 klan. Dan semua obat spiritual yang sebelumnya diberikan kepada Peng Chen telah diberikan kepada dirinya. Karena menurutnya jika diberikan kepada orang sakit, obat spiritual hanya akan sia-sia saja. Peng Hao yang mendengar itu dia pun sangat marah dan langsung menyerang, tapi berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Peng Lei yang memang kekuatannya lebih hebat. Tetua Agung memerintahkan mereka untuk berhenti bertarung. Dia juga berkata bahwa Peng Hao telah menyinggung Dong Pang Han dan hampir membawa bencana untuk keluarga Peng. Selain itu keluarga Peng juga tidak menampung orang yang tidak berbakat dalam seni bela diri. Selain itu saat ini Peng Chen telah lumpuh dan dia tidak ingin membuang obat percuma untuk orang yang sudah tidak berguna. Peng Hao kemudian berkata bahwa dia berjanji akan memenangkan ujian generasi muda, namun dia mohon kepada Tetua Agung untuk mengizinkan aula obat untuk mengobati ayahnya. Tetua Agung berkata bahwa dia akan mengizinkan aula obat untuk mengobati ayahnya. Asalkan saja Peng Hao berjanji memenangkan ujian generasi muda dan jika gagal mereka harus keluar dari keluarga Peng. Pada akhirnya Peng Hao pun menyetujuinya dan langsung pergi dari sana. Peng Ren bertanya kepada ayahnya Tetua Agung kenapa mengizinkannya. Tetua Agung berkata bahwa dia sangat yakin dia tidak akan bisa memenangkan ujian tersebut. Dan setelah itu maka mereka pasti akan diusir dari keluarga Peng. Pada saat ini Peng Hao terlihat sedang di perjalanan dan dia nampak sedang memikirkan ujian generasi muda yang akan segera diadakan dan dia harus menjadi juaranya. Yaitu agar dia ayah dan ibunya tidak diusir dari keluarga Pengnya. Sepertinya mulai saat ini dia harus kembali berlatih lagi dan segera mungkin harus bisa mencapai martial apprentice tingkat menengah. Tiba-tiba keluarlah Xin Huo dan berkata jika Peng Hao bisa mencapai martial apprentice tingkat menengah dengan cepat, kemungkinan tubuhnya akan meledak karena tidak kuat. Namun Peng Hao tetap bersikeras harus berlatih dan mencapai ranah tersebut agar bisa melindungi kedua orang tuanya. Dia bahkan mengeluarkan sebuah daging dan merayu agar Xin Huo mau mengajarinya sebuah teknik seni bela diri. Xin Huo yang melihat daging ada di hadapannya, dia pun bersedia akan mengajari sebuah teknik seni bela diri kepada Peng Hao. Singkat cerita, setelah berada di suatu tempat, Xin Huo mengeluarkan sebuah gulungan teknik gerakan harimau. Menurutnya jika Peng Hao berlatih dengan giat dan rajin maka dia akan segera bisa mencapai ranah martial apprentice tingkat menengah. Peng Hao sangat terkejut karena itu adalah teknik gulungan harimau dan merupakan teknik tingkat hitam. Sedangkan keluarganya sampai saat ini hanya memiliki teknik gulungan harimau itu hanya sampai tingkat kuning saja. Xin Huo yang mendengar itu berkata bahwa para pendahulu keluarga Peng telah berlatih teknik gulungan hitam itu namun tubuh mereka malah meledak. Karena tidak mampu menahan kekuatannya yang sangat dahsyat. Akan tetapi Peng Hao tetap bersikeras dia akan berlatih teknik tersebut meskipun resikonya benar-benar sangat berbahaya. Setelah itu Peng Hao memahami teknik tersebut dan kemudian mencoba untuk melatihnya. Namun terlihat dia beberapa kali gagal tapi dia tidak pantang menyerah dan terus berlatih. Dan ketika malam harinya dia pun kembali ke rumah tempat penginapannya untuk beristirahat. Keesokan harinya dia kembali berlatih lagi dan terlihat latihan kali ini semakin membaik dari yang sebelumnya. Dia juga bermeditasi untuk segera bisa meningkatkan kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menerobos martial apprentice tingkat awal. Setelah berlatih Peng Hao kembali pulang lagi menuju rumah sambil membawa makanan di tangannya. Namun ketika di setengah perjalanan beberapa pemuda mencegatnya dan menyebutnya bahwa Peng Hao adalah seorang sampah yang tidak berguna.
这不是玉兰城的废柴吗？ Mereka juga menertawakan Peng Hao karena mulai saat ini Peng Hao bukan lagi tuan muda dari keluarga Peng. Yang Kui dan teman-temannya terus menghina Peng Hao karena menurut mereka dia adalah seorang pemuda sampah. Peng Hao terlihat sangat marah dan memerintahkan mereka untuk minggir dan jangan menghalangi jalannya. Namun mereka enggan untuk minggir dan malahan menyerang, tapi dengan mudah berhasil dikalahkan oleh Peng Hao. Setelah melihat pemimpin mereka berhasil dikalahkan, para anak buahnya pun langsung menyerang, tapi lagi dan lagi berhasil dikalahkan dengan mudah oleh MC kita. Yang Kui yang melihat semuanya terkapar, dia pun semakin marah. Dia kemudian menyerang dan kemudian bertarung melawan Peng Hao. Namun terlihat kekuatan mereka berdua sangat seimbang dan tidak ada yang kalah dan juga tidak ada yang menang. Karena sulit untuk mengalahkannya, akhirnya Yang Kui mengancam Peng Hao bahwa nanti di dalam kompetisi generasi muda dia akan mengalahkannya. Dia juga sangat yakin bahwa pada saat itu Peng Hao akan bertekuk lutut meminta maaf di hadapannya. Scene berpindah pada saat ini di tempat lain terlihat seorang pemuda dan juga seorang wanita sedang berbicara sambil berjalan. Mereka membicarakan tuan muda keluarga yang sudah mencapai martial apprentice tingkat awal. Namun menurut si pria tuan muda keluarga Hu lebih baik lagi karena sudah mencapai tingkat tinggi. Sementara itu di tempat kediaman Peng Hao dia terus berlatih sambil diawasi oleh Xin Huo. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menguasai bentuk pertama dari teknik gulungan gerakan harimau. Dia sangat yakin bisa menjadi juara dalam ujian generasi muda yang akan segera diadakan. Xin Huo kemudian meminta agar besok Peng Hao memberikan lagi banyak makanan untuknya. Namun tiba-tiba Peng Hao memuntahkan sedikit darahnya dan membuat Xin Huo sangat terkejut. Xin Huo kemudian memeriksanya dan berkata bahwa dia terlalu cepat mencapai ranah martial apprentice tingkat menengah. Untuk memulihkannya, Peng Hao harus banyak beristirahat. Tapi Peng Hao tidak mau beristirahat karena dia ingin segera menjadi kuat. Bahkan dia rela memberikan banyak sekali daging babi untuk Xin Huo makan nantinya. Xin Huo berkata jika dia ingin segera menjadi kuat maka dia harus bisa memulihkan meridian dengan cepat. Yaitu dengan cara menjadi seorang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Peng Hao berkata untuk menjadi seorang alkemis dia harus memiliki buku untuk mempelajarinya. Xin Huo kemudian mengeluarkan sebuah buku kitab obat Dewa Petani. Dan pada akhirnya buku kitab obat tersebut pun melayang di hadapan MC kita. Kitab obat Dewa Petani adalah buku yang diciptakan oleh leluhur klan Senong. Dia pun kemudian diperintahkan oleh Xin Huo untuk mengucurkan sedikit darahnya pada buku tersebut. Tanpa banyak mikir lagi, Peng Hao kemudian mengucurkan sedikit darahnya dan tiba-tiba Peng Hao dapat melihat buku obat Dewa Petani yang sangat besar dan melayang di hadapannya. Dia juga bisa membaca banyak sekali tanaman obat spiritual yang sangat bermanfaat untuk sebuah pengobatan. Xin Huo menjelaskan bahwa kitab obat Dewa Petani mencatat puluhan ribu jenis obat spiritual. Semakin banyak nantinya Peng Hao mengumpulkan tanaman obat spiritual maka dia akan semakin kuat terhadap racun dan juga jika terluka akan cepat disembuhkan dengan sendirinya. Dan itu membuat Peng Hao sangat gembira ketika mendengar kabar tersebut dari Xin Huo. Pada saat ini tetua agung keluarga Peng sudah ada di tempat kompetisi dan begitu juga dengan pemimpin keluarga Hu yaitu Hu Li yang sudah ada di sana. Master keluarga Yang Chong juga sudah ada untuk menyaksikan kompetisi ini. Yang Kui kemudian bertanya kepada tuan muda Huku bahwa sampai saat ini Peng Hao masih belum muncul juga di tempat ini. Huku yang mendengar itu, apakah kau benar-benar ingin bertarung melawan si pecundang itu? Yang Kui menegaskan bahwa dia akan memberi pelajaran dan membuat Peng Hao bertekuk lutut di hadapannya. Pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa ujian generasi muda secara resmi telah dimulai. Para murid dari 4 keluarga besar bisa saling menantang sesuka hati. Hingga nantinya tersisa 1 orang dan dialah yang menjadi pemenangnya.
Yang Kui segera memasuki arena dan dia berkata bahwa dia menantang Peng Hao yang merupakan perwakilan dari keluarga Peng. Tetua Agung dan yang lainnya nampak sangat bingung karena sampai saat ini Peng Hao masih belum muncul juga di sini. Pada saat ini Peng Hao terlihat sedang mengekstrak tanaman obat spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Dan beberapa saat ekstrak tanaman dari obat spiritual itu pun memasuki tubuhnya. Xinhuo berkata bahwa meridian yang terputus di dalam tubuh Peng Hao sudah selesai dan sudah diperbaiki. Sementara pada saat ini di tempat kompetisi semua orang nampak sedang menunggu Peng Hao yang masih belum muncul juga. Jika sampai tidak datang dalam waktu sebatang dupa maka dia akan didiskualifikasi. Sementara di sisi lain Peng Hao nampak terus mencoba untuk bisa menerobos ke ranah berikutnya. Semua orang yang ada di pinggir arena mengatakan bahwa Peng Hao hanyalah seorang pecundang yang tidak akan berani datang. Di sisi lain Peng Hao kembali gagal lagi dalam penerobosan kekuatannya dan dia nampak sangat terburu-buru karena waktu kompetisi telah dimulai. Pembawa acara kemudian berkata bahwa Yang Kui dinobatkan sebagai pemenangnya dalam pertarungan ini karena Peng Hao tidak kunjung datang dan didiskualifikasi. Meskipun saat ini lilin dupa masih belum habis dan masih ada yang tertinggal sedikit lagi. Namun tiba-tiba datanglah Peng Hao yang langsung menantang Yang Kui untuk bertarung dengannya. Para anggota dari keluarga Peng menyebut bahwa Peng Hao adalah seorang pecundang karena baru datang di waktu-waktu yang sudah hampir habis. Peng Hao teringat bahwa sebelumnya dia telah berhasil menerobos ke tingkat selanjutnya dan sekarang tubuhnya menjadi lebih kuat. Pembawa acara kemudian berkata bahwa Peng Hao tidak boleh memasuki arena karena dia telah didiskualifikasi. Namun Yang Kui berkata bahwa dia belum didiskualifikasi karena dia ingin bertarung melawannya. Dan permintaan tersebut pun dikabulkan oleh pembawa acara dan mereka berdua pun dipersilahkan untuk segera bertarung. Yang Kui dengan sombong berkata bahwa dia telah mencapai ranah martial apprentice tingkat menengah dan pasti akan dengan mudah mengalahkan Peng Hao. Dia mempersilahkan Peng Hao untuk bersujud dan meminta maaf maka dia akan melepaskannya. Tapi Peng Hao tidak takut sedikit pun dan setelah itu mereka pun bertarung. Semua orang yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena dengan mudahnya Peng Hao mampu membuat Yang Kui terpental hingga mundur ke belakang. Beberapa saat mereka berdua kembali bertarung lagi dan terlihat pertarungan di antara keduanya seimbang. Yang Kui segera mengekstrak kekuatannya dan semua orang yang ada di pinggir arena yakin bahwa setelah ini Peng Hao pasti akan wafat. Setelah itu mereka berdua pun beradu kekuatan namun terlihat Yang Kui terdesak dan dia pun harus terkapar. Semua tetua pemimpin 4 keluarga masing-masing terkejut dengan kejadian ini. Mereka semua tidak percaya seorang sampah mampu mengalahkan Yang Kui. Patriark keluarga Yang juga nampak masih belum percaya bahwa anaknya telah kalah dari seorang sampah. Patriark Hu juga sangat yakin bahwa saat ini Peng Hao telah mencapai martial apprentice tingkat menengah. Pembawa acara pun kemudian mengumumkan bahwa pemenang dalam pertarungan ini adalah Peng Hao. Peng Hao yang menjadi pemenang dalam pertandingan pertama dia pun langsung menantang siapa lagi yang ingin bertarung dengannya. Karena semua orang yang ada di sana tidak kunjung maju, Peng Hao pun menantang Huku untuk bertarung dengannya. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena Peng Hao berani sekali menantang Huku yang merupakan pemuda terkuat di antara mereka saat ini. Patriark Huli kemudian memerintahkan anaknya Tuan Muda Huku untuk segera memasuki arena dan melawannya. Setelah berada di atas arena dan mereka berdua pun berhadapan, tiba-tiba muncullah Xinhuo. Xinhuo mengingatkan kepada Peng Hao bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Huku yang sudah sangat kuat. Huku kemudian berkata bahwa dia sangat penasaran dengan kemampuan seni bela diri milik Peng Hao. Setelah itu pembawa acara pun kembali memasuki arena dan kemudian berkata bahwa untuk seorang pemenang dipersilahkan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum bertarung lagi. Namun Peng Hao berkata bahwa dia tidak perlu beristirahat untuk melawan Tuan Muda Huku. Seorang tetua yang ada di luar arena juga berkata bahwa setelah barusan memenangkan pertarungan ternyata Peng Hao langsung sombong dan arogan. Setelah mendengar itu pembawa acara pun kemudian mempersilahkan kepada mereka untuk memulai pertarungan.
Setelah itu keduanya pun bertarung di tengah-tengah arena kompetisi 4 keluarga besar. Setelah beberapa saat kemudian terlihat MC kita harus terlempar ke belakang karena terkena tonjokan dari Tuan Muda Huku. Huku yang melihat itu dia berkata bahwa ternyata kemampuan seni bela diri Peng Hao biasa-biasa saja, tidak ada yang spesialnya. Mendengar itu membuat Peng Hao semakin marah dan dia pun meningkatkan sedikit kekuatannya lalu menyerang lagi. Dalam serangan tersebut terlihat Tuan Muda Huku harus terdesak ke belakang dan itu membuat ayahnya nampak sangat terkejut dan tidak percaya. Dia nampak tidak percaya ternyata anaknya mampu didesak oleh Peng Hao yang merupakan sampah tidak berguna. Namun pertarungan di antara mereka masih belum selesai dan setelah itu mereka berdua pun kembali beradu pukulan lagi. Semua orang yang berasal dari keluarga Peng juga nampak sangat terkejut dan tidak percaya ternyata saat ini kemampuan Peng Hao benar-benar sangat kuat. Beberapa saat setelah itu Peng Hao mengekstrak kekuatannya dan muncullah energi yang sangat kuat. Dia pun langsung menyerang dan terjadilah ledakan dahsyat di tengah-tengah arena kompetisi. Namun ternyata Tuan Muda Huku masih belum kalah karena dia menggunakan sebuah armor yang sangat hebat dan luar biasa. Dia kemudian melemparkan energi spiritualnya hingga membuat MC kita harus terkapar tidak berdaya. Para tetua yang ada di pinggir arena nampak sangat terpukau dengan kemampuan hebat milik Tuan Muda Huku. Dia memiliki teknik perlindungan tubuh Suantian yang merupakan teknik andalan bertahan dari keluarga Hu. Dan ternyata Huku telah mencapai pelatihan tingkat ketiga. Patriark Hu Li tertawa gembira karena pada akhirnya anaknya lah yang sepertinya akan jadi pemenangnya. Xin Huo kembali mengingatkan lagi bahwa dari sebelumnya dia sudah berkata bahwa Peng Hao tidak akan mampu untuk mengalahkan Tuan Muda Huku. Peng Hao kemudian meminta bantuan kepada senior Xin Huo karena bagaimanapun caranya dia ingin jadi pemenangnya. Sedikit spoiler geng, jadi Xin Huo ini meskipun muncul di mana-mana tidak dapat dilihat oleh orang lain kecuali Peng Hao. Namun Xin Huo tidak mau menolongnya karena dia sangat keras kepala tidak menuruti apa perkataannya. Peng Hao kemudian berjanji bahwa dia akan memberikan lebih banyak lagi daging babi bakar kepadanya. Mendengar itu membuat Xin Huo meleleh hatinya dan bersedia untuk membantunya kali ini. Beberapa saat setelah itu sebuah energi kekuatan yang berasal dari Xin Huo segera memasuki tubuh Peng Hao. Dia pun kemudian berdiri lagi karena saat ini tubuhnya sudah kembali menjadi kuat lagi. Sementara di sisi lain Huku nampak masih terus meremehkan meskipun saat ini Peng Hao sudah kembali berdiri lagi. Menurutnya lebih baik menyerah saja daripada nantinya Peng Hao malu di hadapan semua orang yang ada di sana. Dia juga memerintahkan agar jika Peng Hao ingin bertarung maka lebih baik gunakan saja jurus terkuatnya saat ini juga. Peng Hao yang mendengar itu segera mengekstrak kekuatannya dan setelah itu tiba-tiba kekuatan tubuhnya menjadi semakin kuat dan luka-lukanya kembali pulih. Dia juga mengekstrak kekuatannya dan membuat Tuan Muda Huku nampak sangat terkejut karena dia dapat merasakan kekuatan tersebut benar-benar sangat luar biasa. Bahkan semua orang tetua yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut dengan kekuatan luar biasa itu. Tetua Agung keluarga Peng juga tidak mengerti ternyata Peng Hao memiliki teknik yang sangat kuat dan juga luar biasa. Dia bingung dan tidak mengerti dari manakah sebenarnya jurus tersebut berasal karena memang bukan dari keluarga Pengnya. Sebuah formasi yang sangat kuat muncul di belakang Peng Hao. Sementara di sisi lain Tuan Muda Huku mengekstrak kekuatannya berniat untuk memblokir kekuatan tersebut tapi tiba-tiba serangan-serangan energi spiritual yang berasal dari Tuan Muda Peng Hao berhasil mengalahkan Tuan Muda Huku, si jenius terkuat yang berasal dari keluarga Hu. Semua orang yang ada di pinggir arena kembali terkejut lagi dan mereka semua tidak menyangka bahwa pemenangnya akan jatuh ke tangan Peng Hao.
Peng Lei yang sebelumnya selalu menghina Peng Hao, kali ini dia sangat terkejut dan tidak menyangka dengan kemampuan hebat yang dimiliki Peng Hao. Selain itu, dia masih tidak percaya bahwa Huku berhasil dikalahkannya. Tetua Agung memperkirakan bahwa teknik yang barusan Peng Hao gunakan baru dilatih hanya dari sebulan yang lalu. Dia juga sangat terkejut karena sebulan yang lalu Peng Lei bahkan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Tetua Agung kemudian berkata bahwa bakat hebat seperti ini dia harus merojongnya dengan memberikan banyak obat spiritual agar segera menjadi lebih kuat lagi. Peng Lei dan juga ayahnya yang tidak setuju, mereka pun bengong dengan keputusan Tetua Agung namun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika Peng Hao akan pergi meninggalkan arena kompetisi, tiba-tiba Huku terbangun lagi dan dia melemparkan sebuah jarum beracun namun berhasil ditangkap olehnya. Semua orang yang ada di pinggir arena nampak sangat marah karena Huku telah melakukan serangan secara diam-diam. Peng Hao kemudian melemparkan kembali jarum beracun tersebut dan berhasil mengenai mata dari Huku. Semua orang yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut karena jarum beracun menancap pada mata tuan muda Huku. Patriark Hu yang sangat marah karena anaknya telah kalah, dia pun kemudian melesat dan menyerang kepada Peng Hao. Namun sebelum serangan tersebut tiba dengan cepat, Tetua Agung keluarga Peng berhasil memblokirnya. Tetua Agung kemudian berkata apa maksudnya, kenapa dia malah menyerang salah seorang anggota keluarga Pengnya. Patriark Hu Li kemudian berkata bahwa dia telah berani menganiaya anaknya. Peng Hao kemudian berkata bahwa yang sebenarnya licik bukanlah dirinya melainkan si Huku karena telah melemparkan jarum beracun secara diam-diam. Semua orang yang ada di sana juga mengetahui bahwa sebenarnya yang telah berbuat curang adalah tuan muda Huku. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Patriark Hu Li nampak sangat marah kemudian pergi dari tempat tersebut. Pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa pemenang dalam pertarungan ini adalah Peng Hao yang berasal dari keluarga Peng. Pembawa acara kemudian berkata siapa lagi yang berani menantang Peng Hao untuk bertarung di atas arena. Namun semua orang yang ada di sana tidak ada yang mengacungkan dirinya alias tidak berani melawan Peng Hao yang ternyata sangat kuat. Dan pembawa acara pun kemudian mengumumkan juara dalam kompetisi 4 keluarga besar adalah Peng Hao. Semua orang yang mendengar itu nampak sangat gembira dan bersuka cita terhadap kemenangan Peng Hao. Apalagi para praktisi yang berasal dari keluarga Peng karena merekalah saat ini menjadi keluarga yang memenangkan kompetisi di kota Yulan ini. Peng Lei yang ada di pinggir arena kemudian berkata bahwa dia bisa mengalahkan Peng Hao. Namun ketika berkata demikian, dia segera dipukul oleh ayahnya agar dia mengakui bahwa kekuatan Peng Hao lebih kuat darinya. Beberapa saat kemudian Xin Huo keluar lagi dan meminta daging babi bakar yang telah dijanjikan oleh Peng Hao sebelumnya. Pada malam harinya dia pun berlari menuju rumahnya dan langsung disambut oleh ibunya. Peng Hao menceritakan semua yang terjadi bahwa dia menjadi juara dalam kompetisi 4 keluarga. Sehingga para tetua keluarga Peng tidak akan mengusir mereka semua. Dan itu membuat ibunya menjadi sangat gembira karena mereka semua tidak jadi diusir dari tempat tersebut. Peng Hao teringat sebelumnya bahwa tetua agung keluarga Peng berterima kasih kepadanya karena telah membawa kemenangan untuk keluarga Peng. Selain itu, tetua agung juga berjanji bahwa dia akan berusaha keras menyembuhkan Peng Chen yang sedang sakit. Meskipun ramuan ajaibnya sangat mahal, keluarga Peng akan berusaha dengan sekuat tenaga mendapatkannya untuk kesembuhan ayah dari Peng Hao. Peng Hao kemudian berterima kasih kepada tetua agung pada saat itu. Pada saat ini Peng Hao berjanji kepada ibunya bahwa dia akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk bisa menyembuhkan ayahnya agar sadarkan diri kembali. Dia juga berjanji dengan kekuatannya saat ini akan berusaha dengan sekuat tenaga melindungi kedua orang tuanya yang telah membesarkannya. Sementara di tempat lain, di tempat keluarga Hu, terlihat ayah dari Huku sangat kesal dan marah karena anaknya telah terluka dan tak sadarkan diri.
Tetua keluarga Hu kemudian memerintahkan Patriark Hu Li untuk segera balas dendam terhadap Peng Hao yang telah membuat Hukum menjadi orang yang tidak berguna. Namun Patriark Hu Li memerintahkan tetua tersebut untuk tenang terlebih dahulu dan jangan terburu-buru untuk balas dendam. Tidak lama setelah itu tiba-tiba energi hitam terkumpul dan kemudian berubah menjadi seorang praktisi dengan jubah hitam. Mereka berdua segera memberi hormat dan Patriark Hu Li berkata bahwa orang yang ada di hadapannya adalah utusan dari Sekte Iblis Kegelapan. Mendengar perkataan demikian, tetua lainnya segera memberi hormat dan meminta maaf atas kelancangannya yang tidak langsung memberi hormat kepada utusan Sekte Iblis Kegelapan. Praktisi utusan Sekte Iblis Kegelapan kemudian mengekstrak kekuatannya dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh Huku. Beberapa saat kemudian praktisi Sekte Iblis Kegelapan berkata bahwa dia telah menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh Tuan Muda Huku. Namun matanya kemungkinan tidak akan bisa disembuhkan. Setelah mendengar itu membuat Patriark Hu Li menjadi sangat marah dan semakin dendam kepada Peng Hao yang telah membuat anaknya seperti ini. Praktisi Sekte Iblis Kegelapan kemudian mengingatkan mereka semua bahwa sekarang ini Peng Hao telah menjadi seorang jenius hebat. Dan sebentar lagi kemungkinan keluarga Peng akan mendominasi kota Yulan. Dan pada saat itu keluarga Hu hanya pasti akan menjadi posisi kedua di kota Yulan. Setelah mendengar perkataan demikian membuat Patriark Hu Li semakin berambisi untuk melenyapkan Peng Hao yang pasti akan menjadi penghalang bagi keluarganya di masa depan. Scene berpindah pada saat ini MC kita terus bermeditasi dan berhasil mengumpulkan banyak sekali energi spiritual pada perutnya. Namun beberapa saat kemudian dia pun berhenti dari meditasinya dan sepertinya dia sudah menyentuh ambang batas Martial Apprentice tingkat tinggi. Namun Peng Hao masih kebingungan bagaimana caranya untuk bisa menerobos ke tingkat berikutnya. Xin Huo yang melihat itu dia berkata bahwa segera bayar hutang 5 kaki babi kepadanya terlebih dahulu seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Kemungkinan dengan memberikan 5 kaki babi kepadanya maka dia akan tahu bagaimana caranya untuk bisa menerobos ke tingkat berikutnya. Tapi di sisi lain Peng Hao tidak menghiraukan perkataan dari Xin Huo, dia malah memikirkan bahwa efek ramuan ajaib tidak bisa mengumpulkan pusaran martial poinnya. Singkat cerita, pada saat ini Peng Hao bertemu dengan kekasih masa kecilnya yaitu Wang Xin. Peng Hao berkata kepada Wang Xin bahwa dia akan pergi terlebih dahulu dan akan bertemu lagi kira-kira setahun kemudian. Peng Hao berjanji akan menemui Wang Xin nantinya di Akademi Bela Diri Peng Yue. Mendengar perkataan demikian membuat Wang Xin menjadi sangat gembira dan berharap semoga saja Peng Hao bisa memasuki akademi tersebut dan bertemu dengannya. Dia juga memberikan kunci perak sebagai kenang-kenangannya yang dia berikan langsung kepada Peng Hao. Namun ternyata geng itu hanyalah ingatannya sebelumnya dan dia pun tiba-tiba terbangun. Tiba-tiba suara terdengar bahwa lembah Jile akan ada badai dan Peng Hao dipersilahkan untuk segera kembali. Dan setelah itu mereka berdua pun kembali pulang. Namun tiba-tiba sebuah serangan yang sangat berbahaya melesat namun serangan tersebut berhasil dihindarinya. Dan tidak jauh dari tempat itu terlihat seorang praktisi kuat kemudian langsung berdiri di hadapan Peng Hao. Praktisi jubah hitam tersebut telah berada di tingkat kekuatan mencapai martial praktisioner tingkat awal. Praktisi jubah hitam segera mengekstrak kekuatannya berniat untuk segera melenyapkan Peng Hao. Xin Huo yang ada di dalam tubuhnya kemudian memberitahu Peng Hao bahwa praktisi yang ada di hadapannya bukanlah praktisi biasa dan memerintahkannya untuk segera kabur. Peng Hao segera kabur melarikan diri namun tiba-tiba praktisi itu pun sudah berdiri lagi di hadapannya dan menghalangi jalan Peng Hao. Sebuah serangan yang sangat kuat membuat MC kita harus terpental dan terkapar. Peng Hao dapat merasakan bahwa kekuatan orang tersebut benar-benar sangat hebat dan untuk saat ini bukanlah lawan yang sepadan baginya. Peng Hao segera mengekstrak kekuatannya dan setelah itu dia pun bertarung melawan praktisi jubah hitam.
Praktisi jubah hitam nampak sangat terkejut karena Peng Hao telah terkena jurus tinjunya namun masih bisa bergerak. Peng Hao kemudian bertanya siapakah praktisi jubah hitam tersebut yang telah mengutusnya. Namun praktisi jubah hitam tidak akan memberitahukan siapakah yang telah mengutusnya. Beberapa saat kemudian Peng Hao segera mempraktikkan jurus tinju harimau yang sebelumnya telah dia pelajari. Adu kekuatan di antara mereka pun terjadi dan setelah itu kembali bertarung lagi. 你以为这样就能逃走了？ 什么？ Hingga pada akhirnya Peng Hao terkena serangan lagi dan membuatnya harus terlempar dan terkapar tidak berdaya. Peng Hao mencoba untuk berdiri lagi dan dia melihat dari kejauhan sudah terlihat angin puting beliung yang sangat dahsyat dan akan segera menghampiri tempat itu. Sementara praktisi jubah hitam terlihat sangat pede bahwa sebentar lagi dia akan bisa mengalahkan Peng Hao dan mewafatkannya. Peng Hao kemudian berdiri dan berkata jika dia harus mati maka dia akan membawa praktisi jubah hitam sekaligus mati bersamanya. Dan setelah itu dia pun berlari menuju badai yang sangat besar yang segera menuju tempat itu dan langsung memasukinya. Singkat cerita, praktisi bertopeng misterius melaporkan bahwa dia telah berhasil mewafatkan Peng Hao kepada Patriark Wuli. Patriark Wuli kemudian memberikan hadiahnya dan setelah itu si praktisi pun pergi dari sana. Penatua Wuli nampak sangat gembira karena pada akhirnya dia telah berhasil membalaskan dendamnya kepada Peng Hao. Beberapa saat kemudian datanglah seorang praktisi misterius lainnya yang berkata kenapa dia tidak sekalian memusnahkan keluarga Peng. Karena dengan begitu mereka tidak akan menjadi penghalang dan bahkan keluarga Hu bisa menguasai keluarga Peng. Namun Penatua Wuli berkata bahwa dia tidak berani menghadapi seorang tetua keluarga Peng yang berkultivasi tinggi. Praktisi misterius itu pun berkata bahwa dia siap untuk membantunya jadi tidak perlu ada yang harus ditakutkan. Sementara di tempat lain Peng Hao yang telah memasuki badai dia pun pingsan tak sadarkan diri. Xin Huo dengan kekuatannya mencoba untuk membangunkan Peng Hao dan akhirnya dia tersadar. Xin Huo kemudian berkata bahwa Peng Hao telah gegabah memasuki badai yang sangat hebat namun untung ada kitab obat Dewa Petani yang melindunginya organ dalamnya sehingga dia selamat. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba seekor monster beruang iblis menyerang kepada Peng Hao. Meskipun semua serangannya berhasil dihindari, tapi ternyata monster tersebut benar-benar sangat kuat. Dan pada akhirnya berhasil melemparkan Peng Hao cukup jauh dan membuatnya harus terkapar. Xin Huo yang melihat itu dia sangat khawatir jika terus-terusan seperti ini takutnya Peng Hao akan wafat. Jika bersedia maka Xin Huo akan membantunya. Namun Peng Hao tetap bersikeras berusaha untuk berdiri dan mencoba untuk tidak mengandalkan bantuan dari orang lain. Xin berpindah pada saat ini terlihat ibunya yang ada di rumahnya nampak sangat mengkhawatirkan Peng Hao yang tidak kunjung pulang. Namun ibunya sangat percaya bahwa saat ini anaknya tidak ada dalam bahaya dan pasti akan bisa menghadapi meskipun situasinya sulit. Sementara itu monster yang sangat kuat terus mendekati Peng Hao. Monster itu pun kemudian memukulkan Peng Hao dan terjadilah ledakan di sana. Xin Huo nampak sangat terkejut karena ternyata pukulan yang sangat kuat dari binatang iblis berhasil diblokir oleh Peng Hao dengan tangan kosong. Beberapa saat setelah itu di antara mereka terjadi pukul saling memukul.
dan pada akhirnya berhasil memukul binatang iblis tersebut hingga binatang tersebut harus terlempar lumayan jauh. Setelah itu Peng Hao juga berhasil mengalahkan monster yang sangat kuat tersebut. Ternyata kekuatan Peng Hao saat ini semakin meningkat dan juga semakin kuat. Setelah itu binatang iblis tersebut diikat agar tidak kabur melarikan diri. Sementara dirinya memulihkan dirinya dengan cara bermeditasi. Xin Huo kemudian mengajak Peng Hao untuk segera pulang karena hari sudah semakin sore saja. Namun ternyata Peng Hao tidak mau pulang dan dia ingin tinggal beberapa hari lagi di tempat ini sampai bisa menerobos ranah martial praktisioner. Beberapa saat setelah itu Xin Huo memberikan sebuah jurus pukulan guntur untuk dipelajari oleh MC kita. Peng Hao kemudian mempelajari teknik tersebut dan pada akhirnya dia bisa mempraktikkan teknik pukulan guntur itu. Sementara di sisi lain binatang iblis ketakutan melihat teknik pukulan guntur dan kemudian melarikan diri. Namun ternyata pukulan guntur tersebut malah tetap mengenainya. Setelah itu Peng Hao memakan daging binatang iblis yang telah dibakar. Menurut Xin Huo, jika daging binatang iblis dimakan maka bisa memulihkan stamina dan juga meningkatkan daya tahan tubuh pemakannya. Tapi tidak lama setelah itu Peng Hao merasakan ada yang aneh di dalam tubuhnya karena tiba-tiba darahnya menjadi bergejolak. Xin Huo kemudian memeriksanya dengan masuk ke dalam tubuh Peng Hao yang telah memakan daging monster binatang iblis. Pada saat ini Patriark Huli nampak masih sangat bersedih dan dendam kepada keluarga Peng yang telah membuat anaknya menjadi seperti ini. Dia teringat sebelumnya telah diberikan sesuatu benda dari seorang praktisi misterius. Menurut pria misterius dengan barang tersebut maka Huli tidak akan pernah tertandingi. Setelah teringat hal tersebut Patriark Huli bertekad akan segera memusnahkan keluarga Peng. Sementara di tempat lain terlihat MC kita sedang berada di bawah air terjun dan dia mendapatkan sebuah jurus tingkat kedua dari gerakan harimau yang diberikan oleh Xin Huo. Setelah itu dia pun berlatih teknik atau jurus tersebut. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menguasai tingkat kedua dari teknik harimau. Kekuatan dan juga kecepatannya saat ini telah meningkat namun dia masih belum puas dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Xin Huo kemudian memberitahunya bahwa cara cepat untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan cara menyerap energi dalam jumlah yang sangat besar. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita terdesak karena tidak bisa kabur melarikan diri karena di hadapannya terdapat jurang. Para perampok kemudian meminta harta karun yang saat ini sudah dimiliki oleh wanita tersebut. Jika wanita itu memberikannya, maka perampok tersebut akan melepaskannya dengan sukarela. Namun si wanita tidak mau menyerahkannya dan bahkan mengeluarkan sebuah pedang. Dia pun segera membangkitkan sebuah teknik sambaran petir dan tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Di sisi lain Xin Huo dan juga Peng Hao nampak sangat terkejut karena dia juga melihat langit yang dipenuhi dengan petir dan gelap gulita. Xin Huo berkata bahwa petir-petir ini adalah sesuatu gelombang yang dihasilkan oleh seseorang dan merupakan jurus seni bela diri. Tidak lama setelah itu petir juga menyambar kepada Peng Hao dan membuatnya harus tenggelam ke dalam air. Namun tidak lama setelah itu datanglah si wanita yang sebelumnya telah menggunakan jurus sambaran petir tersebut dan segera menolongnya. Tapi tidak jauh dari mereka berdua di dalam air terdapat binatang iblis yang sangat kuat dan juga mengerikan. Pada akhirnya Peng Hao dan juga si wanita yang ternyata bernama Yan Qing sudah berada di daratan. Peng Hao kemudian berterima kasih karena dia telah menolongnya. Namun tiba-tiba serangan energi kekuatan menyerang kepada mereka berdua. Dan tidak lama setelah itu muncullah ketiga perampok yang sebelumnya telah terkena sambaran petir tapi ternyata tidak terluka sedikit pun.
Mereka kembali meminta lagi peta harta karun yang dimiliki oleh Yanqing. Tapi karena tidak kunjung menyerahkannya sehingga terjadi lagi pertarungan di antara mereka. Sementara itu MC kita hanya melihat saja mereka yang sedang bertarung. Xinhuo berkata bahwa sepertinya seseorang yang telah menggunakan jurus petir sebelumnya adalah wanita tersebut. Sementara di dalam pertarungan karena kurang jumlah, Yanqing akhirnya harus terkapar dan terdesak dan terkepung oleh mereka para perampok. Para perampok menodongkan pedangnya dan meminta secara paksa peta harta karun yang dimiliki Yanqing. Namun tiba-tiba sebuah serangan energi spiritual melesat kepada para perampok dan itu dilakukan oleh Peng Hao. Yanqing juga tidak tinggal diam, dia pun ikut bertarung sehingga membuat para perampok menjadi kewalahan. Dua orang perampok berhasil dikalahkan sementara satu orang lainnya berhasil kabur melarikan diri. Namun tidak lama setelah itu wanita tersebut tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri dan berada di pangkuan MC kita. Xinhuo kemudian mengajak mereka berdua untuk bersembunyi di balik air terjun agar tidak ditemukan lagi oleh komplotan para perampok lainnya. Karena mereka yakin perampok yang berhasil melarikan diri pasti akan mengajak teman-temannya. Singkat cerita, mereka bertiga pun sudah berada di dalam gua dan sampai saat ini Yanqing masih pingsan tak sadarkan diri. Xinhuo kemudian memerintahkan Peng Hao untuk segera mengambil peta harta karun yang disembunyikan oleh wanita tersebut di dalam bajunya. Namun Peng Hao tidak mau melakukannya karena itu adalah cara yang curang dan juga tidak baik. Dia juga menyalurkan energi kekuatannya agar Yanqing segera sadarkan diri. Xinhuo juga menyalurkan energinya pada tubuh Peng Hao dan setelah itu energi yang sangat kuat banyak dan luar biasa memasuki tubuh Yanqing dari tubuh MC kita. Namun pada akhirnya mereka berdua malah pingsan tak sadarkan diri karena kehabisan energi spiritual. Ketika Peng Hao terbangun, dia sangat terkejut karena saat ini tubuhnya sedang dipeluk oleh Yanqing. Dan sepertinya yang telah melakukan hal tersebut adalah Xinhuo. Beberapa saat kemudian Yanqing terbangun dan dia sangat terkejut karena Peng Hao tidak menggunakan pakaian dan langsung menamparnya. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah berada di suatu tempat dan Yanqing meminta Peng Hao untuk segera menyembuhkan lukanya. Namun Peng Hao tidak mau melakukannya karena Yanqing sampai saat ini masih belum berterima kasih kepadanya padahal dia telah menolongnya. Yanqing kemudian berkata lagi jika dia bisa menyembuhkannya maka dia akan dengan senang hati memberikan 2 biji teratai setelah nanti dia mendapatkan Raja Teratai Merah. Xinhuo yang mendengar itu langsung memberitahu Yanqing bahwa teratai merah adalah raja obat legendaris. Namun Peng Hao tetap tidak mau mengobati Yanqing. Yanqing yang kesal kemudian melemparkan energi kekuatan petirnya dan membuatnya tidak bisa bergerak dan lemas. Xinhuo kemudian berkata bahwa dia sangat beruntung dan memerintahkannya untuk menyerap kekuatan petir dan memasukkannya ke dalam meridian. Mendengar itu, Peng Hao langsung melakukannya dengan cara menyerap energi petir tersebut dan memasukkannya ke dalam meridian yang ada di dalam tubuhnya. Setelah penyerapan selesai, dia nampak sangat gembira karena kekuatannya meningkat dan ternyata kekuatan orang lain bisa diserap olehnya. Xinhuo berkata jika dia ingin bisa menerobos kekuatan lagi maka harus lebih banyak lagi menyerap kekuatan petir. Sementara itu Yanqing malah semakin marah karena serangannya barusan tidak berefek sama sekali terhadap Peng Hao. Dia pun kemudian melemparkan lagi kekuatan petirnya dan Peng Hao tidak takut malah menantang petir yang lebih kuat lagi. Peng Hao kemudian memarahi Yanqing agar memancing dia mengeluarkan kekuatan petir yang lebih kuat lagi dan ditimpakan kepadanya.
Yanqing yang mendengar itu, dia pun sangat marah dan kemudian menggunakan jurus sambaran petirnya dan tiba-tiba langit menjadi gelap gulita dipenuhi petir. Petir-petir yang sangat dahsyat kemudian menyambar MC kita hingga dia harus terjatuh ke dalam air. Di dalam air, sebuah mata monster tiba-tiba terbuka karena monster tersebut melihat ada manusia tidak jauh dari tempatnya. Setelah jurus sambaran petir menghilang, Yanqing mengira bahwa Peng Hao telah meninggal alias wafat. Namun tiba-tiba keluar dari dalam air monster yang sangat kuat dan mengerikan yang bernama monster anaconda. Melihat itu membuat Yanqing ketakutan dan monster tersebut langsung menyerangnya. Serangan-serangan petir yang sangat kuat tidak berefek terhadap monster anaconda dan malahan membuatnya harus terdesak. Sedangkan dia saat ini sudah banyak kehilangan energinya akibat menggunakan jurus teknik sambaran petir tadi yang ditimpakan kepada Peng Hao. Monster anaconda kembali menyerang lagi kepada Yanqing, namun tiba-tiba serangannya berhasil diblokir oleh MC kita. Yanqing sangat terkejut karena ternyata Peng Hao masih hidup dan tidak kenapa-napa meskipun terkena serangan petir darinya. Serangan-serangan yang sangat kuat pada akhirnya membuat monster anaconda menjadi terdesak dan terkapar. Setelah itu monster anaconda ketakutan dan memasuki lagi ke dalam rawa yang ada di sana. Sementara itu di tempat lain, para perampok atau para bandit menemukan seekor anak kera yang terlantar. Mereka semua nampak sangat gembira karena jika mereka berhasil menangkapnya dan menjualnya maka akan mendapatkan banyak duit. Ketika kepala perampok akan menangkap anak kera tersebut, tiba-tiba dia terkejut karena tidak jauh dari tempat itu muncul cahaya yang menjulang ke langit. Para perampok memperkirakan bahwa cahaya tersebut berasal dari gadis kecil Yanqing karena memiliki kekuatan guntur. Sementara itu kera kecil pun segera kabur melarikan diri ketika para perampok sedang marah-marahnya dan melihat ke arah cahaya energi. Mereka semua pun lupa terhadap kera kecil dan malahan berjalan berniat untuk menangkap Yanqing. Sementara di tempat Peng Hao, dia terlihat sedang mengobati Yanqing yang terluka akibat terkena serangan dari ular anaconda sebelumnya. Setelah selesai pengobatannya, mereka bertiga bersama dengan Xin Huo pergi dari tempat tersebut. Jadi sedikit pemberitahuan, Wak Mimin mengingatkan bahwasannya Xin Huo ini hanya bisa dilihat oleh Peng Hao saja dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mereka berjalan berniat untuk mencari Raja Teratai Merah menurut peta yang dimiliki oleh Yanqing. Sementara para perampok datang ke tempat bekas pengobatan Yanqing sebelumnya. Namun sesampainya di sana mereka semua tidak menemukan siapapun di tempat ini. Mereka pun kemudian membuka peta yang menunjukkan tempat hutan yang ada di sana. Mereka semua sepakat berniat untuk mencegah Yanqing dan Peng Hao di suatu tempat sesuai dengan peta yang mereka miliki. Mereka semua yakin bahwa mereka berdua pasti akan menuju tempat munculnya Raja Teratai Merah. Sementara MC kita dan juga Yanqing sudah sampai di suatu tempat dan terlihat sepatu dari Yanqing terdapat darah. Sepertinya darah tersebut menempel dari tumbuhan atau rerumputan yang ada di sana. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Namun setelah berada di suatu tempat, tiba-tiba sebuah energi kekuatan melesat, namun berhasil dihindari dan setelah itu muncullah para perampok. Pemimpin perampok kemudian meminta sebelah peta harta karun yang dimiliki oleh Yanqing. Namun karena tidak kunjung memberikannya sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka.
Dengan mudahnya, Peng Hao mengalahkan sebagian dari para perampok dengan kekuatan gunturnya. Dia sangat gembira karena saat ini memiliki kekuatan guntur dan setelah itu mereka kembali bertarung lagi. Mereka berdua kemudian menggabungkan kekuatan petirnya dan berhasil mengalahkan seorang dari para perampok yang ada di sana. Melihat itu membuat pemimpin perampok sangat marah karena para anak buahnya sangatlah tidak berguna. Sehingga terjadilah pertarungan antara pemimpin perampok melawan Peng Hao. Sementara pria berjenggot melawan Yanqing dan ternyata pria berjenggot tersebut juga sangatlah kuat. Bahkan pada akhirnya mereka berdua harus terkapar dan tidak mampu mengalahkan kedua perampok terkuat yang ada di sana. Para perampok lainnya berhasil kembali bangkit dan kemudian mengepung mereka berdua. Namun tiba-tiba ledakan yang sangat dahsyat terjadi dan tiba-tiba saja seorang perampok terkapar berhasil dikalahkan oleh seekor kera iblis. Semua orang yang ada di sana ketakutan karena mereka tahu bahwa itu adalah kera iblis baja yang terkenal sangat kuat dan sulit untuk ditaklukkan. Kera iblis tersebut tiba-tiba menyerang kepada Peng Hao dan Yanqing sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Yanqing, 躲开! Beberapa saat kemudian Yanqing kabur melarikan diri dan dikejar-kejar oleh kera iblis lengan baja. Melihat itu Peng Hao juga tidak tinggal diam, dia pun berlari mengikuti Yanqing dan langsung menyerang kepada kera iblis. Meskipun beberapa kali kera iblis lengan baja terkena serangan dari MC kita, tapi tetap saja kera iblis tersebut mengejar kepada Yanqing. Melihat itu Peng Hao kemudian mengekstrak kekuatan gunturnya dan tiba-tiba setelah itu dia melesat dan terjadi ledakan di sana. Kera iblis lengan baja terkapar sementara mereka berdua segera kabur melarikan diri. Yanqing nampak sangat bingung kenapa kera iblis lengan baja hanya mengejarnya saja dan tidak kepada orang lain. Sementara itu kera iblis terlihat semakin marah dan dia pun kemudian melesat mengejar mereka berdua. Di sisi lain, para perampok sudah kembali terbangun dan berniat akan mengejar Peng Hao dan Yanqing. Namun kali ini mereka tidak akan bertarung untuk mengalahkannya karena sekarang sudah ada kera iblis yang pasti akan mewafatkannya. Dan menurut mereka dengan begitu maka pasti akan mendapatkan sebagian dari peta harta karun yang disembunyikan oleh si wanita. Setelah itu dengan perlahan mereka pun berjalan berniat untuk menyusul kera iblis lengan baja dan juga Yanqing dan Peng Hao. Sementara itu mereka berdua masih tetap dikejar-kejar oleh kera iblis lengan baja. Namun setelah berada di suatu tempat Yanqing tiba-tiba berhenti karena dia sudah merasa kelelahan. Peng Hao yang melihat itu dia juga ikut berhenti karena takut Yanqing dalam bahaya. Namun ketika mereka berdua berhenti tiba-tiba mendengar suara kera kecil tidak jauh dari mereka. Peng Hao kemudian mendekati kera kecil tersebut yang ketakutan karena takut oleh manusia. Mereka berdua sekarang mengerti bahwa makhluk kecil tersebut adalah bayi dari kera iblis lengan baja. Kera kecil tersebut terluka dan sepertinya telah ada seseorang yang telah menyakitinya sehingga ibu dari kera marah dan mengejar kepada mereka berdua. Peng Hao kemudian mengekstrak kekuatannya dan menyembuhkan luka yang ada pada tubuh kera kecil tersebut. Selain itu dia juga menggendongnya dan sepertinya kera tersebut sangat nyaman kepada mereka berdua. Beberapa saat kemudian ibu dari kera iblis telah sampai di sana. Kera kecil kemudian berbicara menggunakan bahasanya dan memberitahu ibunya bahwa kedua orang ini tidaklah jahat. Tidak jauh dari tempat itu para perampok juga ternyata telah sampai di sana dan mereka sangat gembira karena setelah ini pasti mereka berdua akan wafat di tangan kera iblis. Kera kecil kembali berbicara lagi agar ibunya tidak menyerang mereka berdua. Peng Hao kemudian melepaskan kera kecil itu dan segera menaiki punggung ibunya.
Peng Hao kemudian bertanya darah dari manakah yang ada pada sepatu Yanqing. Yanqing kemudian berkata bahwa sepertinya darah tersebut menempel ketika dia menabrak rerumputan sebelumnya. Peng Hao kemudian berkata bahwa wajar saja kera iblis sebelumnya mengejarnya karena sepertinya mencium darah tersebut dan sepertinya darah itu adalah milik kera kecil. Sementara itu para perampok nampak sangat kebingungan karena tiba-tiba saja kera iblis menjadi baik kepada mereka berdua. Dan tidak lama setelah itu kera iblis pun melihat mereka dan terjadilah pertempuran di antaranya. Hingga pada akhirnya mereka semua pun berhasil dikalahkan. Sedangkan pemimpin perampok berhasil kabur melarikan diri. Setelah itu kera iblis mengajak mereka berdua memasuki sebuah gua yang tidak jauh dari tempat itu. Singkat cerita, mereka pun memasuki sebuah gua dan di sana terdapat sebuah tanaman obat spiritual yang bernama rumput kepala naga. Dan bunga tanaman obat spiritual tersebut langsung diambil oleh Peng Hao. Tidak lama setelah itu Yanqing juga menemukan sebuah teknik gulungan yang tidak jauh dari sebuah tengkorak. Gulungan tersebut adalah sebuah teknik transformasi gila atau teknik bertarung kegilaan. Dia pun memberikan teknik tersebut kepada Peng Hao karena pasti cocok untuknya. Kera iblis juga memberitahu mereka berdua bahwa dia juga telah melatih teknik kegilaan dan kekuatannya sulit untuk dikendalikan. Setelah memberikan teknik tersebut, Yanqing berharap agar setelah nanti dia mempelajari teknik tersebut akan menjadi lebih kuat lagi. Peng Hao kemudian membukanya dan langsung mempelajari teknik tersebut yang mula-mulanya harus mengumpulkan esensi energi spiritual. Namun untuk melatihnya diperlukan sebuah kristal ajaib dalam latihan teknik kegilaan itu, sedangkan Peng Hao tidak memilikinya sehingga tidak akan bisa untuk berlatih saat ini. Mendengar itu, Yanqing kemudian mengeluarkan kristal ajaib dan memberikannya kepada MC kita. Setelah mendapatkan kristal pemberian dari Yanqing, Peng Hao menjadi sangat gembira karena Yanqing memberikannya secara cuma-cuma. Yanqing memerintahkan untuk segera berlatih teknik bertarung gila agar dia bisa membantunya dalam mencari Raja Teratai Merah. Tanpa banyak mikir lagi, Peng Hao kemudian melatih teknik tersebut. Setelah beberapa saat kemudian kera iblis berpamitan dan pergi dari tempat tersebut. Sedangkan mereka berdua ditambah dengan Xin Huo masih berada di dalam gua karena Peng Hao masih belum selesai dalam latihannya. Di bawah bimbingan dari Xin Huo, Peng Hao akhirnya berhasil dan bisa menciptakan pil obat mujarab. Setelah melihat itu, Yanqing segera keluar dan membiarkan Peng Hao berlatih sendirian di dalam gua. Setelah berada di luar, Yanqing nampak sangat gembira karena dia melihat sebuah cahaya yang berasal dari suatu tempat dan dia memperkirakan itu adalah kemunculan Raja Teratai Merah. Namun dia sedikit kesal karena temannya yaitu Peng Hao masih belum selesai juga dari latihannya. Singkat cerita, setelah lumayan lama berlatih, Peng Hao mengekstra kekuatan gunturnya dan terjadi ledakan sampai keluar gua. Dan itu membuat Yanqing terkejut karena dalam waktu singkat Peng Hao berhasil menguasai jurus yang sangat sulit. Peng Hao juga berterima kasih karena Yanqing telah memberikan sebuah teknik dan juga kristal ajaib kepadanya. Yanqing kemudian mengajaknya untuk segera mencari Raja Teratai Merah dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berdua sudah sampai di atas puncak gunung yang di sana terdapat lahar panas. Yanqing sangat yakin bahwa Raja Teratai Merah pasti berada di tempat ini. Namun mereka tidak melihat Raja Teratai Merah tumbuh di sana. Dan tiba-tiba setelah itu seekor monster menyerang kepada mereka berdua.
Namun monster tersebut kemudian bertarung melawan monster lainnya yang tiba-tiba muncul juga di sana. Mereka berdua memperkirakan bahwa kedua monster tersebut juga nampaknya sedang mencari Raja Teratai Merah. Melihat mereka bertarung, mereka berdua kembali berjalan lagi mendekati lahar panas untuk mencari Raja Teratai Merah. Mereka berdua kemudian meloncat memasuki lahar panas dan menginjak batu-batu yang menjulang tinggi yang ada di sana. Mereka berdua sampai saat ini masih belum juga menemukan Raja Teratai Merah tersebut. Yanqing kemudian berkata bahwa sebenarnya dia tidak yakin jika Raja Teratai Merah akan muncul di sini karena peta yang dia miliki hanya tinggal sebelah saja. Dan sebelah lainnya dimiliki oleh para perampok. Mendengar itu membuat Peng Hao sangat kecewa karena pekerjaannya sia-sia saja jika Raja Teratai Merah tidak muncul di sini. Akibat pertarungan di luar gunung sampai ke sana juga terjadi getaran dan tiba-tiba sebuah batu terlempar ke arah mereka berdua namun masih berhasil diblokir oleh Peng Hao. Tapi kerikil dari batu tersebut melewati pipi Peng Hao sehingga membuatnya berdarah dan darah tersebut jatuh ke dalam lahar. Setelah darah tersebut jatuh ke dalam lahar, tiba-tiba muncullah Raja Teratai Merah yang kemudian langsung menghampiri Peng Hao. Setelah mendapatkan Raja Teratai Merah, mereka berdua pun pergi dari sana. Namun karena tempat tersebut sepertinya akan segera runtuh, tiba-tiba Yanqing sedikit terpleset dan hampir jatuh ke sana namun masih berhasil diselamatkan oleh Peng Hao. Akan tetapi Peng Hao sekarang dalam keadaan bahaya karena dia menggantung dan hanya memegang batu yang ada di sana. Peng Hao memerintahkan Yanqing untuk segera pergi saja dan jangan memperdulikannya dan dia juga memberikan Raja Teratai Merah kepada Yanqing. Yanqing segera berlari berniat untuk pergi dari sana namun setelah itu tiba-tiba berhenti karena kasihan kepada Peng Hao yang dalam keadaan bahaya. Peng Hao kemudian terjatuh namun tiba-tiba berhasil ditahan dan diselamatkan oleh Yanqing yang ternyata kembali lagi. Ledakan Gunung Merapi pun akhirnya terjadi namun singkat cerita mereka berdua telah selamat dan berada di suatu tempat. Ketika mereka akan pergi tiba-tiba seekor monster yang sangat besar menghampiri mereka berdua. Dan tidak lama setelah itu monster lainnya juga muncul di sana. Mereka berdua kemudian kabur melarikan diri dan kedua monster itu pun menyerang kepada mereka berdua juga. Di dalam pelariannya, Peng Hao berkata bahwa sepertinya mereka harus memberikan Raja Teratai Merah kepada monster agar tidak menyerangnya. Namun Yanqing melarangnya, tapi tetap saja Peng Hao kemudian melemparkan Raja Teratai Merah itu. Yanqing nampak sangat kecewa karena Raja Teratai Merah malah diberikan kepada kedua monster tersebut. Peng Hao kemudian berkata bahwa hidup mereka lebih baik daripada memiliki Raja Teratai Merah namun mereka harus mati. Dan setelah itu mereka berdua kembali berlari lagi. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di suatu tempat dan terlihat Yanqing sangat kesal dan marah karena Peng Hao telah memberikan Raja Teratai Merah kepada para monster. Menurutnya dia telah memberikan teknik bertarung gila dan juga tanaman obat spiritual untuk membantunya dalam mendapatkan Raja Teratai Merah. Peng Hao kemudian menegaskan bahwa mereka semua akan ada dalam bahaya jika masih memegang Raja Teratai Merah tersebut. Peng Hao terus merayunya agar Yanqing tidak bersedih. Dia bahkan memberikan benih Raja Teratai Merah kepada Yanqing yang ternyata secara diam-diam dia mengambil benih dari Raja Teratai Merah. Dan itu membuat gembira Yanqing karena dia sekarang telah memiliki benih dari Raja Teratai Merah. Dan ternyata setelah itu Peng Hao juga memberikan Raja Teratai Merah kepadanya. Yanqing menjadi semakin gembira dan dia tidak menyangka ternyata sebelumnya Peng Hao telah menipu kedua monster dengan Raja Teratai Merah yang palsu. Beberapa saat kemudian Yanqing menawarkan untuk Peng Hao menjadi pengawal keluarganya.
Xinhuo kemudian memerintahkan Peng Hao untuk jangan banyak berpikir dan menerimanya saja. Peng Hao kemudian menerima tawaran tersebut dan dia juga diberikan beberapa biji dari Raja Teratai Merah itu. Yanqing kemudian bertanya kenapa dia memasuki tempat berbahaya seperti ini. Peng Hao berkata bahwa dia sedang berlatih di tempat ini dan saat ini dia sangat senang karena memiliki beberapa biji teratai merah untuk mengobati ayahnya yang sedang sakit. Yanqing yang mendengar itu, dia berkata bahwa dia sebenarnya memasuki tempat ini adalah menyelinap dan tanpa seizin dari ayahnya. Karena ayahnya selalu melarangnya untuk melakukan apapun. Dan setelah itu mereka berdua pun beristirahat. Peng Hao yang mau beristirahat, dia ternyata malah bermeditasi dan memakan sebiji dari Raja Teratai Merah dan tiba-tiba fluktuasi energi mengelilingi tubuhnya. Keesokan harinya Yanqing terbangun dan dia sangat terkejut karena Peng Hao tidak ada di sana. Dia sangat kesal karena sepertinya Peng Hao telah pergi dan meninggalkannya. Namun beberapa saat kemudian ternyata Peng Hao ada di sana dan berkata bahwa dia barusan sedang mencari tanaman obat spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Yanqing kemudian mengajaknya untuk segera pergi ke sebuah tempat pelelangan yang ada di sebuah kota. Peng Hao juga berjanji bahwa nanti sesampainya di sebuah kota dia akan mentraktir Yanqing makanan terenak di sana. Xinhuo juga menagih karena dia juga ingin makanan yang enak. Namun tiba-tiba sebuah pohon di sana rubuh dan hampir menimpanya tapi masih berhasil diblokir oleh Yanqing. Mereka semua sangat terkejut karena ternyata itu adalah kelakuan dari pemimpin perampok. Pemimpin perampok sekarang meminta Raja Teratai Merah yang dimiliki oleh mereka berdua. Peng Hao tidak mau memberikannya dan segera mengekstrak kekuatannya yang saat ini sudah lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Pemimpin perampok nampak sangat terkejut karena dalam sekejap saja Peng Hao sudah menjadi kuat. Yanqing kemudian berkata bahwa dia telah mempelajari teknik bertarung gila sehingga kekuatannya menjadi kuat dan hebat. Mendengar itu membuat pemimpin perampok nampak sangat terkejut karena teknik bertarung kegilaan adalah teknik yang sangat hebat. Peng Hao juga berkata bahwa dia saat ini sudah memiliki Raja Teratai Merah. Mendengar itu membuat pemimpin perampok menjadi semakin bersemangat dan ingin segera mendapatkan benda yang dimiliki oleh mereka berdua. Setelah itu pertarungan di antara mereka pun terjadi. Tapi dengan mudahnya Peng Hao bisa mengalahkan pemimpin perampok dengan beberapa gerakan. Setelah pertarungan tersebut mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun telah memasuki sebuah kota yang lumayan ramai dengan orang-orang dan juga para pedagang yang ada di sana. Beberapa saat Yanqing berjalan, dia sangat terkejut karena Peng Hao yang ada di belakangnya sudah tidak ada dan entah pergi kemana. Namun tiba-tiba dia sudah ada di sampingnya dan memberikan manisan kepadanya. Setelah itu mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan lagi dan terlihat mereka berdua semakin akrab. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun telah sampai di depan sebuah pavilion pelelangan Tianwu. Yanqing sangat yakin bahwa dalam pelelangan tersebut pasti banyak tanaman obat spiritual yang dibutuhkan oleh mereka. Setelah berada di dalam, dia disambut oleh seorang tetua bernama Wang Kang yang langsung bertanya sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh mereka berdua. Yanqing segera mengeluarkan kartu emasnya dan memerintahkan manajer pelelangan tersebut untuk segera mengeluarkan semua ramuan obat yang dimilikinya. Melihat itu membuat manajer Wang Kang terkejut karena wanita tersebut memiliki kartu emas hitam yang sangat berharga. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di dalam sebuah ruangan dan manajer pelelangan sudah membawakan banyak sekali tanaman obat spiritual kepada mereka. Mereka pun melihat semua tanaman obat spiritual yang dimiliki pavilion pelelangan Tianwu. Akan tetapi menurut Xinhuo, semua tanaman obat spiritual yang ada di sana memiliki kualitas yang jelek. Peng Hao kemudian bertanya kepada sang manajer apakah masih ada tanaman obat spiritual lainnya. Manajer Wang Kang memerintahkannya untuk segera menuliskan tanaman obat spiritual yang dibutuhkan. Yanqing kemudian memerintahkan Peng Hao untuk segera menuliskan tanaman obat spiritual yang dibutuhkannya dan dia akan membayarnya.
Melihat itu membuat Xinhuo kagum dan langsung menyabak anu dari Yanqing. Scene berpindah pada saat ini di tempat lain. Tiba-tiba beberapa orang praktisi kuat memerintahkan Peng Hao untuk segera keluar dari tempat keluarga Pengnya. Dan tidak jauh dari tempat itu praktisi misterius sedang memperhatikan mereka. Pintu gerbang pun segera dibuka dan terlihat di sana Tetua Agung dan yang lainnya langsung menyambut kedatangan mereka. Tetua Agung kemudian bertanya kenapa mereka tiba-tiba membuat keributan di tempat keluarganya. Tetua tersebut kemudian berkata bahwa kedatangannya adalah untuk membuat perhitungan dengan Peng Hao yang telah menghancurkan masa depan anaknya. Seorang tetua yang berasal dari keluarga Peng berkata bahwa beberapa hari ini Peng Hao tidak ada di tempat ini. Namun tetua yang berasal dari keluarga Yan tersebut tetap tidak percaya dan menganggap keluarga Peng semuanya adalah musuh bagi keluarga Hu. Patriark Hu Li memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menyerang dan menghancurkan orang-orang yang berasal dari keluarga Peng. Sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dan terlihat tetua keluarga Peng harus terkapar akibat bentrok beradu kekuatan dengan Patriark Hu Li. Tetua Peng sangat terkejut karena kekuatan Patriark Hu Li saat ini sudah mencapai tingkat master seni bela diri tingkat tinggi. Sebenarnya dia mendapatkan kekuatan hebat seperti itu berasal dari seorang praktisi misterius yang memberikan sebuah benda kepadanya. Sementara itu di tempat lain Peng Hao telah keluar dari pelelangan dan dia mendapatkan sebuah cincin penyimpanan. Dan di dalam cincin penyimpanan tersebut terdapat banyak sekali tanaman obat spiritual yang diberikan oleh manajer pelelangan Tianwu. Yanqing kemudian berkata karena dia telah memberikan banyak sekali barang berharga dengan duitnya maka jangan lupa dengan janjinya. Yaitu setelah ini dia adalah pengawal pribadi dari Nona Yanqing. Namun beberapa saat kemudian seorang praktisi berlari dan kemudian menabrak Peng Hao dan dia sangat terkejut bertemu dengan MC kita. Pemuda tersebut kemudian berkata bahwa saat ini keluarga Yan dan juga keluarga Hu membawa orang-orang kuat untuk menghancurkan keluarga Peng mereka. Pada saat ini terlihat para anggota keluarga Peng termasuk Penatua Agung juga terluka karena telah dihajar oleh pasukan dari keluarga Hu. Mereka ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa hingga mampu mengalahkan pasukan dari keluarga Peng. Dan saat ini mereka sudah berada di halaman dari wilayah keluarga Peng. Penatua Agung kemudian berkata bahwa jangan harap mereka menghina keluarga Pengnya. Namun seorang tetua berkata bahwa jangan berbicara sombong di hadapan mereka karena sebentar lagi mereka semua akan musnah. Patriark Hu Li kemudian berkata jika mereka semua tetap tidak menyerah maka dia dan anggota keluarganya akan memusnahkan keluarga Peng dari kota ini. Patriark Hu Li kemudian memerintahkan para anggota keluarganya untuk segera menyerang dan melenyapkan anggota keluarga Peng yang ada di sana. Mereka semua pun menyerang namun tiba-tiba mereka semua pun terkejut karena tiba-tiba sebuah serangan energi spiritual yang sangat kuat muncul di sana dan setelah itu Peng Hao menghabisi para anggota keluarga Hu dengan mudah. Beberapa saat kemudian Yanqing juga telah sampai di sana. Di sisi lain Patriark Hu Li sangat terkejut dan nampak belum percaya karena dia mengira bahwa Peng Hao telah wafat. Yaitu telah terbawa dan diwafatkan oleh badai ketika berada di sebuah hutan. Dan dia mendapatkan laporan tersebut dari seorang praktisi misterius yang ditugaskan untuk mewafatkannya. Peng Hao sekarang mengerti bahwa ternyata orang yang telah mengirim seorang bandit atau praktisi misterius ternyata adalah Patriark Hu Li. Patriark Hu Li yang mendengar itu dia pun langsung mengakuinya karena tidak bisa mengelak lagi. Namun pada saat ini dia berniat untuk akan mewafatkan Peng Hao dengan tangannya sendiri. Yanqing kemudian berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti pengawalnya yaitu Peng Hao. Seorang tetua kemudian berkata bahwa seorang gadis kecil berani ikut campur dalam urusan ini. Dan tetua tersebut juga memerintahkan gadis kecil untuk segera pergi atau menyingkir dari tempat ini.
Akan tetapi Yanqing tetap tidak akan menyingkir dan malah memerintahkan mereka semua untuk segera bersujud berlutut di hadapannya. Mendengar perkataan tersebut, Patria Kuli nampak sangat marah dan langsung menyerang kepada gadis kecil tersebut, namun dengan mudahnya dia berhasil dikalahkan oleh gadis kecil itu. Patria Kuli dan semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena gadis kecil itu memiliki kekuatan guntur. Dan mereka mengira bahwa gadis kecil itu adalah turunan atau keluarga dari orang-orang yang memiliki atribut guntur. Sementara praktisi misterius masih berdiri tidak jauh dari sana dan memperhatikan mereka semua yang sedang bertarung. Yanqing berkata bahwa Peng Hao tidak boleh disakiti oleh siapapun karena dia adalah bagian dari keluarga Iannya. Patria Kuli dan yang lainnya nampak sangat terkejut dan mereka memperkirakan bahwa gadis kecil itu berasal dari kuil guntur yang merupakan keluarga terhormat. Mereka nampak sangat tidak mengerti kenapa keluarga Peng memiliki kenalan orang-orang dari kuil guntur. Praktisi misterius yang berdiri di suatu tempat, dia pun mengekstrak kekuatan dan memerintahkan Patria Kuli untuk jangan berkata lagi tentang kuil guntur. Setelah mendengar itu, Patria Kuli berkata bahwa dia tidak pernah mengenali keluarga Yan yang berasal dari kuil guntur. Dan setelah itu pertarungan di antara mereka pun kembali terjadi lagi. Setelah lumayan lama bertarung dan kekuatan mereka berdua nampak seimbang dengan cepat, Peng Hao juga ikut membantunya. Dia juga bertanya kepada Yanqing apakah dia baik-baik saja. Yanqing berkata bahwa atribut baju yang digunakan oleh Patria Kuli benar-benar sangat kuat dan keras. Mendengar itu, Peng Hao berkata bagaimana kalau mereka berdua bekerja sama untuk menghancurkan atribut baju yang digunakan oleh Patria Kuli dan juga mengalahkannya. Mereka berdua kemudian menggabungkan kekuatan gunturnya dan secara bersama-sama menyerang kepada Patria Kuli. Namun dengan kekuatan gabungan tersebut tetap masih belum bisa mengalahkannya. Peng Hao segera mengekstrak kekuatannya dan langsung menyerang kepada Kuli hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Patria Kuli nampak sangat terkejut karena tiba-tiba kekuatan Peng Hao menjadi kuat dalam sekejap saja. Dan setelah itu mereka pun kembali beradu kekuatan lagi. Hingga pada akhirnya membuat Patria Kuli kembali terdesak lagi dan mundur beberapa langkah ke belakang. Dia pun kemudian memerintahkan penatua Yang Chong untuk segera membantunya mengalahkan mereka. Yang Chong kemudian maju dan langsung bertarung juga. Sementara itu Patria Kuli bertarung melawan MC kita. Hingga pada akhirnya terlihat Peng Hao terkapar karena terkena serangan dari Patria Kuli. Penatua Agung nampak sangat terkejut dan mengkhawatirkan Peng Hao yang terkena serangan kuat barusan. Patria Kuli berkata bahwa bagaimanapun kekuatan yang dimilikinya, dia akan dengan mudah mewafatkannya. Serangan yang sangat kuat dilemparkan oleh Patria Kuli kepada Peng Hao dan terjadi ledakan di sana. Ternyata ledakan tersebut tidak mengenai MC kita karena berhasil ditahan dengan kekuatan penuh dari Penatua Agung keluarga Peng. Semua orang yang ada di sana melohok terkejut dan tidak menyangka ternyata kekuatan Pena Agung mampu mengimbangi kekuatan Patria Kuli. Dia berkata bahwa keluarga Peng tidak akan pantang menyerah dan tidak akan takut terhadap siapapun. Mendengar perkataan barusan membuat semua orang anggota keluarga Peng menjadi bersemangat. Penatua Agung kemudian memerintahkan mereka untuk bertarung bersamanya juga. Di sisi lain, Patria Kuli segera mengekstrak kekuatannya dan melemparkan teknik telapak tangan Suantian ke arah mereka semua. Namun serangan tersebut berhasil diblokir dengan mudah oleh Penatua Agung. Dan setelah itu semua orang yang berasal dari keluarga Peng menyerang secara bersama-sama.
Hingga pada akhirnya Patriark Wuli berhasil dikalahkan dengan kerjasama para anggota keluarga Peng yang kemudian diselesaikan oleh Peng Hao. Sementara di sisi lain Yang Chong yang sedang bertarung melawan Yan Qing segera berhenti karena melihat Patriark Wuli terluka dan segera menolongnya. Peng Hao kemudian mengusir mereka untuk segera pergi dari tempat ini jika nyawa mereka ingin selamat. Namun tiba-tiba praktisi misterius yang dari sebelumnya hanya menonton saja tiba-tiba melesat dan melemparkan bola aneh yang kemudian meledak. Nampaknya bola tersebut mengandung racun karena setelah itu semua orang keluarga Peng menjadi lemah dan tidak berdaya. Peng Hao yang mengetahui hal itu, dia pun segera mengaktifkan tekniknya agar racun tersebut tidak ikut masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Patriark Wuli menyerang kepada Nona Yang Qing yang terlihat sudah agak lemah terkena racun berasap. Namun ternyata serangan tersebut ditahan oleh tubuh Peng Hao hingga membuatnya harus mengalami luka dan kemudian jatuh di atas pangkuan Yan Qing. Semua orang yang ada di sana terkejut dengan kejadian tersebut yang sangat cepat dan membuat Peng Hao mengalami luka yang parah. Namun ketika Patriark akan memukulkan lagi serangannya, tiba-tiba guntur dari langit muncul. Hanya dalam waktu singkat Patriark Wuli sudah berada dalam cekikan seorang praktisi yang sangat kuat yang muncul bersama dengan guntur barusan. Praktisi bertopeng misterius nampak ketakutan dan segera kabur melarikan diri ketika mengetahui kemunculan praktisi kuat itu. Pada akhirnya Patriark Wuli terkapar tidak berdaya di hadapan Yan Chong yang hanya bisa bengong saja. Terlihat Yan Qing sangat bersedih karena melihat Peng Hao yang sampai saat ini masih belum sadarkan diri. Menurut penjaga tersebut bahwa Peng Hao masih hidup, jadi dia tidak perlu bersedih. Dan seharusnya Nona Yan Qing tidak perlu bersedih seperti itu karena identitas keluarga Peng adalah rendahan di mata keluarga Yan mereka. Mendengar perkataan tersebut membuat Nona Yan Qing menjadi sangat marah dan memerintahkannya untuk berhenti berbicara omong kosong seperti itu. Penjaga pun kemudian bersujud meminta maaf kepada Nona atas kesalahannya kali ini. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Peng Hao dan para anggota Peng lainnya di sana karena dia harus segera kembali. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Peng Hao segera terbangun dari pingsannya sambil menyebutkan nama Yan Qing. Ibunya kemudian menjelaskan bahwa gadis itu telah pergi dari tempat ini. Seharusnya dia tidak perlu memikirkan gadis kecil tersebut karena yang terpenting saat ini dia telah terbangun. Dan menurut ibunya Peng Hao sudah pingsan tak sadarkan diri hingga hampir 3 hari lamanya. Tidak lama setelah itu datanglah seorang tabib yang berniat untuk mengobati lagi Peng Hao dan dia nampak sangat gembira karena pada akhirnya dia telah terbangun juga. Dengan cepat dia pun segera memeriksanya dan tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Dia sangat terkejut karena tiba-tiba meridian dan seluruh tubuh yang ada di dalamnya sudah sembuh seperti sedia kala dan tidak ada luka sedikit pun. Padahal dia kemarin telah memeriksanya dan memperkirakan bahwa Peng Hao setidaknya harus beristirahat kira-kira setengah bulan lagi untuk tubuhnya menjadi baik. Namun sekarang baru beberapa hari aja tubuhnya sudah membaik dan bahkan sembuh total. Tetua dan juga ibunya pun menjadi sangat gembira dan si tetua berkata bahwa masa depan keluarga Peng bergantung kepadanya. Jadi dia sangat gembira ketika melihat Peng Hao telah sembuh total. Beberapa saat kemudian Peng Hao berkata bahwa dia akan mencoba untuk menyembuhkan ayahnya yang masih terbaring. Namun menurut sang tabib sulit untuk menyembuhkannya, namun untuk saat ini dia baik-baik saja. Selain dari ayahnya ada orang lain lagi yang harus lebih dahulu disembuhkan karena sangat kritis.
有件更棘手的事。 Singkat cerita, pada akhirnya Peng Hao sudah berada di hadapan Tetua Agung yang masih terkapar tidak berdaya. Sepertinya dia juga terluka akibat bertarung sebelumnya melawan keluarga Hu. Tetua yang ada di sana berkata apakah dia benar-benar bisa menyembuhkan Tetua Agung. Namun Peng Hao tidak menjawabnya dan segera meletakkan tangannya pada dada Tetua Agung untuk menyembuhkannya. Beberapa saat kemudian dia pun berhasil menyingkirkan luka-luka dalamnya sedikit demi sedikit meskipun Tetua Agung masih belum terbangun. Para tetua yang ada di sana menjadi sangat gembira karena saat ini keluarga Peng memiliki seorang tabib baru yang sangat berbakat. Seorang murid keluarga Peng kemudian meminta maaf kepadanya karena sebelumnya dia selalu menghinanya dan mengejeknya. Tetua lainnya yang ada di sana juga meminta maaf atas semua kesalahannya terhadap Peng Hao. Dan mereka semua yakin setelah ini masa depan keluarga Peng berada di tangan Peng Hao yang memiliki bakat luar biasa. Singkat cerita, setelah itu dia pun melihat keadaan ayahnya yang masih terbaring di atas dipan. Menurut ibunya karena hari ini dia telah banyak menyembuhkan para murid dan juga Tetua Agung, lebih baik dia beristirahat saja. Namun Peng Hao meyakinkannya bahwa dia akan bisa melakukannya, tidak perlu khawatir dengannya. Xin Huo juga sangat yakin bahwa Peng Hao sudah sembuh total dan dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Peng Hao kemudian mengekstrak kekuatannya dan mencoba menyembuhkan ayahnya. Namun dia sangat terkejut karena tiba-tiba penglihatannya terjatuh ke dunia kehampaan. Dia pun kemudian mencoba berdiri dan melihat keadaan di sana yang sangat aneh dan juga misterius. Dia melihat di sana ayahnya terkurung dalam sebuah balok es batu yang sangat besar. Dengan kekuatannya dia pun mencoba mencairkan balok es batu tersebut dengan kekuatannya, namun tiba-tiba serangan-serangan yang sangat kuat menyerang kepadanya tapi masih berhasil dihindari. Akan tetapi dia tidak pantang menyerah dan terus mencoba mencairkan pengurung tersebut meskipun serangan-serangan yang sangat kuat terus menerpa. Hingga pada akhirnya dia pun hampir berhasil menghancurkan balok es batu yang seperti gunung itu, namun tiba-tiba datanglah angin puting beliung yang sangat dahsyat. Dan beberapa saat kemudian muncullah ular naga yang sepertinya akan menyerang kepada Peng Hao. Setelah ledakan tersebut di dunia nyata, Peng Hao bahkan harus memuntahkan darah akibat pengobatan tersebut. Ibunya dan juga Xin Huo nampak sangat mengkhawatirkannya karena tiba-tiba saja dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini di dunia ilusi, Peng Hao berhasil mengeluarkan ayahnya dan juga menghalangi ayahnya dari serangan naga yang sangat kuat yang ada di sana. Dia pun segera mengekstrak kekuatannya dan berniat untuk melawan naga jahat tersebut. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkan naga jahat itu hanya dengan satu serangan saja. Sementara di dunia nyata pada akhirnya dia pun telah selesai dalam pengobatannya. Peng Hao kemudian berkata kepada ibunya bahwa setelah ini ayahnya tidak perlu memakan obat lagi karena sudah sembuh, tinggal banyak beristirahat saja. Dan itu membuat ibunya menangis karena sangat gembira pada akhirnya suaminya telah sembuh kembali meskipun masih belum terbangun juga. Namun akibat pengobatan tersebut Peng Hao juga terluka dan dadanya menjadi sakit dan itu membuat ibunya semakin khawatir. Beberapa saat kemudian ibunya memberikan sebuah kristal kepada Peng Hao dan memerintahkannya untuk menyerap energi spiritual yang ada di dalam kristal tersebut. Xin Huo mengetahui dengan menyerap energi spiritual yang ada pada kristal tersebut kemungkinan dia pasti akan sembuh kembali. Tanpa banyak mikir lagi, dia pun langsung menyerap kristal tersebut hingga pada akhirnya dia pun sembuh kembali.
Peng Hao kemudian berkata bahwa mungkin dia masih memerlukan beberapa potongan lagi dari kristal seperti ini. Menurut ibunya, dia tidak memiliki lagi kristal seperti itu dan mungkin ini adalah yang terakhir yang ada di keluarga Peng karena harganya sangatlah mahal. Namun dia bisa pergi menuju rumah ciong kakeknya untuk mencari kristal berharga seperti itu lagi. Sebelum kepergian Peng Hao, ibunya memberikan sebuah liontin berharga kepada Peng Hao dan setelah itu dia pun pergi dari sana. Pada saat ini di suatu tempat terlihat sebuah kereta kuda yang sedang melintas di sebuah hutan. Sementara tidak jauh dari tempat tersebut terlihat beberapa orang perampok sedang bersiap untuk mencegat orang-orang yang melewati tempat itu. Para perampok nampak sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan mangsa yang sepertinya sangat banyak memiliki harta berharga. Dia berkata kepada semua anak buahnya untuk segera bersiap mencegat kereta kuda tersebut. Pada saat ini MC kita Peng Hao terlihat sedang berjalan perlahan sendirian dan dia nampak tenang-tenang saja alias tidak terburu-buru dalam perjalanannya. Tidak lama setelah itu keluarlah Xin Huo dan dia meminta agar Peng Hao memberikannya beberapa panggang daging bakar. Namun Peng Hao berkata bahwa dia tidak akan memberikannya untuk saat ini karena tidak memilikinya. Dan mereka berdua pun terus berjalan lagi melanjutkan perjalanannya yang sepertinya masih sangat jauh. Namun baru beberapa saat saja kembali berjalan lagi, tiba-tiba dia diperintahkan untuk berhenti oleh beberapa orang perampok yang ada di sana. Mereka berkata agar Peng Hao segera menyerahkan harta dan juga duit yang dia miliki. Jika dia bersedia meninggalkannya, maka mereka semua akan melepaskannya dan tidak akan menyakitinya. Peng Hao yang melihat itu, dia terlihat tidak takut sedikit pun meskipun para perampok yang ada di hadapannya terlihat sangatlah kuat. Xin Huo kemudian berkata bahwa seharusnya Peng Hao gembira karena sekarang dia bisa latihan, yaitu melawan para perampok tersebut. Seorang perampok kembali berkata lagi bahwa Peng Hao harus segera menyerahkan harta berharga yang dia miliki saat ini juga. Akan tetapi Peng Hao yang melihat itu, dia malah menantang mereka semua untuk segera bertarung dengannya. Dan itu membuat semua perampok yang ada di sana menjadi sangat marah dan seorang perampok kemudian maju bertarung melawan Peng Hao. Akan tetapi dengan mudahnya perampok tersebut berhasil didesak sehingga dia kembali berdiri lagi bersama para perampok lainnya. Dia juga kemudian berkata bahwa dia sangat tidak menyangka ternyata Peng Hao memiliki beberapa kemampuan seni bela diri. Padahal selama bertahun-tahun ini tidak pernah ada seorang master pun yang bisa mengalahkannya. Dia pun kemudian mengajak para saudara yang lainnya untuk segera mengalahkan Peng Hao. Mereka bertiga kemudian menggabungkan kekuatannya dan tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat luar biasa dan membuat silau Peng Hao. Namun setelah cahaya tersebut menghilang, tiba-tiba pemimpinnya malah berjungkir balik kaki di atas dan kepala di bawah. Setelah itu mereka pun langsung menyerang, namun salah seorang anak buahnya malah kakinya menyentuh batu sehingga mereka semua pun kemudian terjatuh. Peng Hao yang melihat itu, dia sangat gembira dan kemudian memukul mereka semua hingga mereka semua pun menjadi babak belur dan kalah. Peng Hao kemudian berkata kepada mereka semua bahwa dia tidak menyangka ternyata kekuatan mereka semua benar-benar sangat lemah. Para perampok pun yang sudah menyerah kemudian meminta maaf kepada MC kita Peng Hao atas semua kesalahannya. Namun pemimpin mereka berkata bahwa ini hanya kebetulan saja Peng Hao bisa mengalahkannya. Setelah berkata demikian, Peng Hao kemudian memukulnya lagi.
Semuanya kemudian ketakutan terhadap Peng Hao yang ternyata sangat kuat dan juga gagah. Dia pun kemudian memerintahkan mereka semua untuk segera bersumpah dan akan berjanji tidak akan merampok lagi, baru setelah itu akan melepaskannya. Kedua anak buahnya pun kemudian berjanji bahwa dia tidak akan merampok lagi. Namun pemimpinnya berkata bahwa mustahil dia bisa meninggalkan pekerjaannya ini karena sejak dulu dia telah menjadi seorang perampok. Setelah mendengar perkataan demikian, Peng Hao kemudian memukulnya lagi sehingga membuatnya semakin babak belur. Peng Hao kemudian berkata kepada kedua perampok bahwa dia akan melepaskannya karena dia telah berjanji akan bertobat dari perbuatannya tersebut. Kedua perampok kemudian berterima kasih kepada Peng Hao yang telah bersedia akan melepaskannya. Peng Hao kembali memukul lagi pemimpinnya karena dia tidak kunjung mau bertobat. Dan beberapa saat kemudian Peng Hao segera pergi dari sana dan sebelum kepergiannya memerintahkan mereka semua untuk menjadi orang baik. Namun baru beberapa saat saja dia berjalan, tiba-tiba pemimpin perampok langsung melesat dan berhasil menangkap Peng Hao. Pemimpin perampok nampak sangat gembira karena pada akhirnya Peng Hao tertangkap dan tidak bisa melepaskan dirinya lagi. Dia berkata memerintahkan Peng Hao untuk menyerah saja terhadapnya karena dia adalah orang kuat yang tidak akan bisa dikalahkan. Dia juga kemudian memerintahkan kedua anak buahnya untuk segera memaafkan Peng Hao yang telah tertangkap ini. Namun ketika mereka semua akan menyerangnya, tiba-tiba keduanya berhasil dikalahkan dengan mudah. Dan tidak lama setelah itu datanglah seorang praktisi wanita yang terlihat sangatlah kuat. Si praktisi wanita memerintahkannya untuk segera melepaskan Peng Hao dari genggamannya. Namun ternyata si pemimpin perampok tidak takut sedikit pun terhadap si wanita yang baru datang itu. Dia malah berkata bahwa akan melenyapkan terlebih dahulu Peng Hao dan baru setelah itu akan melenyapkan si wanita. Namun tiba-tiba seseorang menyentuhnya dan memerintahkan untuk segera melepaskan Peng Hao. Si perampok nampak sangat terkejut karena ternyata di belakangnya sudah terdapat banyak sekali para praktisi kuat. Sehingga semua perampok pun berhasil dikalahkan dan ditangkap oleh para praktisi kuat tersebut. Peng Hao kemudian berterima kasih kepada si wanita karena telah menyelamatkannya. Si wanita kemudian berkata bahwa Peng Hao berjalan sendirian sangat berbahaya ketika melewati tempat ini. Jadi untuk melewati tempat ini lebih baik dia ikut bersamanya saja. Si wanita berkata bahwa dia juga sedang mengantarkan barang untuk menuju suatu tempat dan melewati tempat yang sangat berbahaya ini. Akan tetapi Peng Hao memperkirakan bahwa mereka semua bukan sedang mengantarkan barang tetapi sedang menjaga seseorang yang berada di dalam tanduk kereta yang ada di sana. Dan setelah itu Peng Hao pun ikut bersama dengan rombongan mereka semua. Setelah berada di suatu tempat, mereka semua pun beristirahat terlebih dahulu karena hari sudah malam. Terlihat seseorang yang sedang memasak mencampurkan sebuah cairan aneh ke dalam masakannya tersebut. Nahwa pembahasan kali ini sampai di sini saja dan Mimin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.